wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang keberlanjutan di dalam bab 2, bahwa di dalam bab 2 topik kita adalah pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Kemarin kita telah memberikan contoh tentang kriteria maksimin maupun kriteria regret. Di dalam pertemuan ketiga di sini, saya akan memberikan contoh tentang pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. Di dalam kondisi resiko di sini, kalau Anda sebagai seorang produsen, Anda menghasilkan suatu barang di mana barang itu tidak seluruhnya akan terjual dengan habis, ya, sehingga ada barang-barang yang mendekati expired ataupun barang yang tidak laku, yang di dalamnya itu nanti ada bisa diberikan dengan satuan nilai tertentu. Satuan nilai tertentu yang diberikan di sini ini akan mengurangi kerugian yang akan Anda tanggung. Dalam kriteria nilai harapan di sini saya memberikan contoh bahwa Bet itu adalah penjual stroberi, ya. Dia akan membeli stroberi per kotak itu adalah $3, kemudian dia nanti akan menjualnya $8. Kenapa selisihnya tinggi? Ya, karena nanti selisihnya adalah bisa dikatakan keuntungan yang akan diperoleh oleh Bet itu sebesar $5. Nah, selisih keuntungan yang tinggi di sini ini digunakan untuk menutupi resiko bila terjadi kebusukan suatu barang atau barang itu tidak laku. Prediksi penjualan itu dilakukan selama 90 hari, ya. Prediksi penjualan dilakukan selama penjualan 90 hari, di mana penjualan selama 90 hari ini penjualannya berkisar antara 10 kotak, 12 kotak, 11 kotak, 12 kotak, dan 13 kotak. Dengan prediksi waktu perhatinya adalah 10 kotak itu akan 18 hari, kemudian 11 kotak itu adalah 38 hari, 12 kotak itu 27, sedangkan 13 kotak adalah 9. Nah, probabilitas di sini diperoleh dari nilai, karena di sini nilai harinya totalnya 90, ya. Maka 18 dibagi 90 itu menjadi 0,2. Ya, kemudian 36 dibagi 90 menjadi 0,4, 27 dibagi 30 menjadi 0,3, 9 dibagi 90 0,10. Sehingga total nilai probabilitasnya itu harus 1. Kemudian kalau Anda menghitung laba bersyarat, nanti dari soal yang dipaparkan tadi, Anda disuruh membuat tabel laba bersyarat. Tabel laba bersyarat di sini ini adalah jawaban dari contoh yang tadi kita bacakan, ya, bacakan bahwa di dalam tabel laba bersyarat di sini ukuran pasar di dalam penjualan suatu barang itu kita prediksinya 10 sampai 13 kotak. Kemungkinan persediaannya juga seperti itu, 10, 11, 12 dan 13 kotak. Kemudian Anda harus mengisi, karena ini adalah nanti kosong, ya, angka-angka ini akan menjadi kosong. Nah, Anda akan mengisi 40 itu dari mana, 44 dari mana, dan seterusnya. Di sini 50 itu adalah diperoleh dari 10 kotak persediaan, ya. Kemudian dengan laba $5, sehingga laba Anda akan menjadi 50. Ya, laba Anda akan menjadi 50. Artinya bahwa kamu menjual 50, tetapi di pasar habis 50. Sehingga untuk berapapun permintaan, berapapun keinginan konsumen ingin membeli suatu barang, di sini adalah stroberi, itu tidak ada pengaruhnya. Kamu di pasar itu ternyata permintaannya adalah 13, sedangkan kamu persediaannya adalah 10. Ini adalah regret, rasa sesal yang sebenarnya keuntungan kamu itu harusnya lebih besar daripada 50, tapi kamu tidak berani mengambil resiko dengan persediaan yang lebih banyak, sehingga kamu menggunakan resiko yang kecil dengan persediaan 50.
arah diagonal seperti 50, 55, kemudian 60 dan 65, ini adalah pendapatan Anda atau keuntungan Anda yang secara pasti bahwa persediaan Anda itu adalah laku terjual. Jadi 50, 55, 60, 65 itu adalah persediaan dikalikan dengan keuntungan, karena Anda sudah yakin pasti bahwa persediaan kamu akan habis. Sedangkan 47 di sini, 47 itu artinya bahwa kamu persediaannya 11, tetapi di sini yang laku 10. Sehingga ada satu kotak yang tidak laku. Satu kotak yang tidak laku tersebut akan mengurangi keuntungan Anda. Kalau laku semua, keuntungan Anda adalah 55. Tapi karena di sini adalah yang tidak laku satu, ya, maka di sini keuntungan Anda adalah 50, karena yang laku adalah cuma 10, berarti 10 dikalikan 5, 50. Kemudian barang yang tidak laku itu dikurangi dengan harga belimu. Ya, harga belimu adalah 3, sehingga di sini menjadi 47. 44 itu barang yang tidak laku adalah 2. Berarti di sini 50 dikurangi dengan 6. Ya. 13, persediaan 13, tetapi di pasar yang minta 10, berarti yang tidak laku 3. Berarti 3 kali 3, 9, 9 dikurangi, ya 9 untuk mengurangi 50 menjadi 41. Nah, kotak-kotak 47, 44, dan 41 ini adalah sebenarnya keuntungan kamu harusnya tinggi, ya 55, 60 atau 65. Tetapi karena tidak ada yang beberapa kotak yang tidak laku, maka angka-angka ini akan mengurangi keuntungan yang akan kamu peroleh. Ya, ini contoh di dalam menghitung laba bersyarat. Kemudian contoh lagi di sini, bagaimana Anda akan menentukan laba harapan. Di dalam menentukan laba harapan di sini, ini contohnya ini, ya. Laba harapan itu adalah akan kamu peroleh dengan cara mengalihkan dengan nilai probabilitas. Mengalihkan dengan nilai probabilitas. Tadi di dalam tabel laba bersyarat, di dalam tabel ini, ya, di dalam tabel ini, tabel laba bersyarat di sini akan digunakan untuk menentukan kalau kamu ada laba harapan. Sehingga ini 10 kotak yang 50, 50, 50, 50 harus kamu kalikan dengan nilai probabilitas di soal tadi, di soal yang pertama. 11 kotak ini yang 47, 55, 55 juga harus kamu kalikan dengan nilai probabilitas yang ada. 12 kotak dan seterusnya. Nah, maka di sini akan diperoleh angka di sini. 10 kotak, ya, 11 kotak, 12 dan 13 ini adalah tadi dari tabel laba bersyarat. Dikalikan dengan probabilitas penjualan pada soal tadi, sehingga diperoleh keuntungan seperti ini. Itu kalau persediaannya 10 kotak. Bagaimana kalau persediaanmu 11 kotak? Maka di sini kamu akan mengalihkan laba bersyarat yang kita cari di depan itu, ya, 47, 55, 55, 55, kalikan juga probabilitas. Sehingga ketemunya 53,4. Itu persediaan 11. Persediaan 12 sama, ya. Kamu juga harus mengalihkan dengan nilai probabilitas sehingga ketemunya 53,6. Bagaimana dengan laba harapan 13 kotak? Sama, ya. Anda dari laba bersyarat tadi yang kita kerjakan di depan dikalikan dengan nilai probabilitas. Nah, ternyata di sini keuntungannya 51,40. Nah, dari perhitungan laba bersyarat tadi ternyata persediaan 10, 11, ya, kemudian 12, 13 yang memberikan keuntungan laba bersyarat lebih besar, yaitu bila kamu memiliki persediaan 50, ya, memiliki persediaan 12 kotak dengan keuntungan 53,6 dolar. Ya, jadi ini adalah modal
perhitungan dengan kriteria penuh resiko dengan model laba bersyarat dan laba harapan. Kemudian lagi, bagaimana kalau laba harapan dengan kondisi kepastian? Dalam kondisi pasti, di sini kamu sudah tahu ya, di sini ada angka-angka diagonal. Nah, angka-angka diagonal di sini kamu sudah yakin benar bahwa persediaan yang kamu lakukan itu pasti akan laku terjual. Bagaimana kondisi pasti itu kamu tahu? Kondisi pasti kamu tahu itu karena apa? Karena di sini adalah keuntungan kamu 5. Persediaan 5, 10 kamu habis. Nah, biasanya itu terjadi pada kondisi suatu perusahaan ataupun suatu produksi penjualan berdasarkan pesanan atau orderan. Ya, jadi kalau suatu penjualan berdasarkan pesanan dan orderan itu adalah kamu menghitung tabel harapan ya dengan kondisi kepastian. Nah, itu kondisi kepastian tadi ya 50, 55, 60, 65 ini kamu hitung dengan model laba harapan ya. Ini 50, 55, 60, 65 kamu kalikan dengan nilai probabilitas sehingga ketemunya adalah 56,50. Nah, ternyata informasi sempurna itu akan memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada kamu menggunakan laba bersyarat. Laba bersyarat penuh resiko, tetapi informasi sempurna di sini akan lebih memberikan keuntungan buat kamu sebagai seorang pengusaha akan lebih banyak. Nah, silakan nanti kamu bisa latihan soal yang nanti akan saya sharekan bentuk latihan soalnya, kamu kerjakan, kemudian kamu bisa mengumpulkan lewat lembar tugas, ya. Kemudian saya teruskan yaitu tentang tabel rugi bersyarat. Di dalam tabel rugi bersyarat, kalau tadi di dalam kondisi kepastian arah diagonal itu adalah arah keuntungan kamu yang tinggi, pada tabel rugi bersyarat itu adalah arah diagonal kamu anggap 0. Ya, kamu anggap 0. Di atas garis 0 ini, di atas arah diagonal ini, di atas itu adalah dikurangi. Ini adalah barang yang tidak laku, ya. Di sini ada kemungkinan yang akan mengurangi keuntungan kamu, ya, mengurangi justru akan menambah kerugian kamu. Di bawah diagonal ini adalah laba yang hilang. Jadi di sini ada regretnya, ada rasa sesal, ya, rasa sesal karena ada laba yang hilang. Nah, itu. Nah, dari tabel yang kamu bikin di sini nanti bisa kamu bikin menjadi tabel rugi bersyarat seperti ini, ya. Arahnya seperti ini, seperti tadi kita mengerjakan tabel harapan. Arah ini ya dari tabel ini kemudian kalikan probabilitas sehingga rugimu yang terbanyak di mana? Ternyata kerugian terbesar itu pada persediaan yang 12, ya. Persediaan yang persediaan 11 kotak. Ya, 11 kotak itu memberikan kerugian yang tinggi yaitu 7,10. Nah, itu tadi materi kita ya. Silahkan Anda pelajari lebih lanjut di dalam modul yang telah di-share di e-learning di sini. Nanti Anda bisa mendownload materi ini kalau Anda kurang jelas ya. Mungkin saya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.